Om Swastiastu. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajinyati Yadnyan Wastu Dewaso. Dumogi Sang Hyang Haji Saraswati memberikan tuntunan dan anugerah bagi kita semua. Salam literasi. Selamat datang di acara Liternama episode kedua. Pada episode ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai program ini, di mana Liternama merupakan akronim dari literasi Rensma. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Asmara. Saya adalah guru agama Hindu di SMA Negeri 1 Rendang. Program Liternama ini adalah sebuah wadah atau tempat berekspresi bagi siswa, guru maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Rendang yang mau mengekspresikan dirinya berliterasi, saling sharing ide, wawasan, inovasi maupun ilmu pengetahuan yang relevan untuk dipublikasikan sehingga bermanfaat bagi pendengar dimanapun berada. Nah, pada episode ini kami akan membahas Hari Saraswati dan Banyu Pinaruh yang dikaji dalam sudut pandang Warigo. Perayaan Hari Suci Saraswati, yaitu jatuh pada Saniscara Umanis Watu Gunung, adalah hari yang dikenal dengan turunnya ilmu pengetahuan dalam ajaran agama Hindu, yaitu Sang Hyang Haji Saraswati. Sedangkan Hari Raina Banyu Pinaruh yang jatuh pada Radite Paing Sinte sehari setelah perayaan Hari Saraswati. Dimulai dari cerita atau mitologi Ki Watu Gunung runtuh sampai akhirnya turunnya ilmu pengetahuan yang termuat dalam lontar Medang Kemulan. Nah, terlepas dari mitologi Ki Watu Gunung yang merupakan anak dari kerajaan Kundadwipa, yaitu Dangyang Kulegiri, sehingga terlahirlah 30 buku yang sekarang dipakai menjadi sistem perhitungan hari raya suci yang datang setiap 210 hari. Perlu diketahui bahwasannya perhitungan hari raya dalam kalender Hindu, khususnya yang ada di Bali maupun di Nusantara ini, memakai dua sistem, yaitu sistem tahun Saka dan sistem tahun Paukon. Inilah yang akan kami bahas dalam Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh yang dikaji dalam sudut pandang Warigo. Nah, sebelum kami kupas lebih jauh apa itu sistem Paukon dalam pembahasan Hari Raya agama Hindu. Nah, belakangan ini berbicara tahun Saka sering dikait-kaitkan dengan tahun Masehi. Ini dikarenakan tahun Masehi yang dipakai secara universal. Jadi wajar umat Hindu yang sering berbicara tahun Saka yang mengkait-kaitkan dengan bulan pada tahun Masehi. Padahal kalau berbicara tahun Saka, ya kaitannya pada hitungan Sasih. Karena Sasih berbeda dengan bulan pada Masehi. Berbicara tahun Masehi, ya kaitannya bulan dari Januari sampai Desember. Berbicara tahun Saka, ya kaitannya dengan Sasih dari Kedase sampai ke Sange, bukan dari Kase sampai Sade. Ini yang sedikit keliru dalam masyarakat. Nah, berbicara tahun Paukon, kaitannya perhitungan wuku dari Sinte sampai dengan Watu Gunung yang berdasarkan pada hitungan Wewaran. Nah, dewasa ini dalam masyarakat tidak banyak mungkin yang memahami bahwa Hari Raya Saraswati adalah hari terakhir dalam sistem Paukon. Dan Raina Banyu Pinaruh merupakan hari pertama dalam siklus Paukon. Atau dapat saya katakan bahwa Hari Saraswati seperti acara malam tahun baru. Dan besoknya Raina Banyu Pinaruh adalah tahun barunya sistem Paukon. Kalau saya bandingkan pada perhitungan tahun Masehi, Hari Saraswati itu seperti 31 Desembernya tahun Masehi. Dan Raina Banyu Pinaruh seperti 1 Januarinya di tahun Masehi. Hendaknya umat Hindu memaknai dan merayakan hari raya ini bukan hanya sekadar
euforia tanpa makna. Bukan hanya dirayakan dengan muspe atau melukat saja. Akan tetapi, kita harus bisa memaknai bahwa ini adalah momentum untuk mengendolkan diri. Di mana siklus perputaran Paukon ini adalah pertemuan titik awal dan titik akhir dalam istilah Hindu disebut dengan ngewindu atau nemu gelang. Inilah momen yang tepat untuk introspeksi diri, di mana pada penghujung tahun Paukon, yaitu di hari Saraswati, dimaknai sebagai bekal pengalaman atau pengetahuan yang telah kita dapat semenjak salut tahun Paukon atau 210 hari. Untuk terus dialirkan seperti makna urat kata Saras yang artinya mengalir pada kata Saraswati. Kemudian besoknya di Banyu Pinaruh berarti pengetahuan pada hari ini kita mulai membersihkan diri, menjaga pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat agar tetap bersih dan jernih dalam melanjutkan hari-hari ke depan, supaya tetap bisa berpikir yang suci, berkata yang baik, dan berperilaku yang benar. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa hari-hari raya agama Hindu cenderung jatuh pada suatu siklus pertemuan titik awal dan titik akhir, baik pada perhitungan tahun Sake maupun perhitungan di tahun Paukon. Selain pada pertemuan awal dan akhir yang disebut dengan istilah ngewindu, hari raya agama Hindu juga kebanyakan terletak pada pertengahan siklus yang disebut dengan titik kulminasi atau titik tertinggi. Seperti contohnya pada hari purnama, karena di sanalah pusat-pusat energi atau vibrasi yang kuat dan cocok untuk melakukan puja-pujian kepada Tuhan. Seperti hari Panglong Ping 15 pada Sase Kesange, hari terakhir pada tahun Sake, dan besoknya penanggal lapisan Sase Kedase atau sering disebut dengan hari raya Nyepi, merupakan hari pertama. Nah, disinilah titik nemu gelangnya pada tahun Sake. Tilem adalah hari terakhir dalam setiap sasih, dan purnama adalah hari pertengahan dalam setiap sasih. Dalam hitungan Paukon, Saraswati adalah hari terakhir dan Banyu Pinaruh adalah hari pertama dalam perputaran siklus Paukon. Maka dari situlah pusat-pusat energi yang baik yang dijadikan derainan atau hari raya suci dalam melaksanakan pemujaan kepada Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Kalau pada tahun Sake, titik awal dan titik akhir berada di Sase Kesange dan Sase Kedase. Sedangkan di titik kulminasinya atau titik tengah berada dalam Sase Kapat. Makanya purnama Kapat sering dijadikan watak puja wali atau rerainan jagat. Demikian juga pada purnama Kedase. Pada sasih itu matahari berada tepat di garis Katulistiwa atau sering disebut dengan Wiswayana, matahari tepat berada di atas kita. Sedangkan ketika matahari berada di sebelah utara bumi atau sering disebut dengan Uttarayana, biasanya kisaran Sasih Karo. Pada saat itu dipercayai pintu Yamaloka dan Pitraloka lagi terbuka. Saat itulah waktu yang baik melakukan upacara ngaben menurut lontar gong besi. Kemudian ketika matahari berada di sisi selatan atau Dakshinayana, yaitu mulai pada Sasih ke-6, dipercayai Dewi Durga lagi beryoga. Makanya Sasih ke-6 merupakan sasih yang baik melaksanakan nangluk merana atau buteyadnya. Nah, sedangkan perhitungan sistem Paukon dimulai dari arah barat, memutar Purwa Daksina searah dengan jarum jam, dan berakhir di arah tenggara, di mana letak wuku mempengaruhi padewasaan baik buruknya rahina. Dari putaran tersebut hanya arah selatan dan arah barat daya yang jumlahnya 3, sehingga wuku ini disebut dengan rangde 3. Arah selatan yaitu wuku Warige, wuku Pujut, dan wuku Menail. Dan di arah barat daya yaitu wuku Warigadian, wuku Pang, dan wuku Perang Bakat.
arah selatan dan arah barat daya, dewanya adalah Brahma dan Rudra yang lakunya api, sehingga wuku tersebut menjadi kurang baik untuk dijadikan dewa sepawiwahan. Siklus wuku dipengaruhi oleh siklus wewaran. Yang paling berpengaruh dalam adalah Saptawara dan Pancawara, seperti salah satunya adalah Raina Saraswati dan Banyu Pinaruh ini. Nah, inilah hal yang perlu kita ketahui terkait Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh yang dikaji dalam ilmu warige. Ya, kepada masyarakat khususnya bagi para remaja yang masih awam dengan ilmu warige. Apalagi pelajaran ilmu warige pada kurikulum Merdeka mengajar sekarang sudah dihilangkan. Nah, mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata dalam pernyataan saya atau saya ucapkan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai kata penutup, kami aturkan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Selamat Tahun Baru Paukon Radite Paing Sinte atau Rahajang Raina Banyu Pinaruh. Rahayu.